Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a waj'alna minas sholihin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ibu bapak sekalian, jamaah kajian Ramadan, hari ini tanggal 23 Ramadan, berarti secara tidak langsung kita sudah sampai di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di tanggal 23 Ramadan ini, seperti yang disampaikan dengan teman-teman sebelumnya yang menyampaikan kajian, eh, merupakan eh, hari-hari yang menentukan dan hari-hari menunggu Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan di antara kita semua mendapatkan hikmah dari malam Lailatul Qadar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan merupakan masa yang sebetulnya ditunggu-tunggu karena adanya Idul Fitri. Tapi juga akhir Ramadan menjadi hal yang akan kita selalu rindukan setiap tahunnya karena pada setiap bulan Ramadan kita akan selalu berusaha untuk beribadah menjadi lebih baik lagi. Nah, di akhir Ramadan tidak jauh bagian dari rukun Islam yang keempat setelah syahadat, sholat, puasa adalah zakat. Di Ramadan ini, di akhir Ramadan ini dan menjelang 1 Syawal, kita akan menunaikan salah satu kewajiban zakat yang disebut dengan zakat fitrah, sebagaimana topik yang akan saya bawakan pada saat ini. Pokok bahasan kaitannya dengan zakat fitrah itu karena di kajian fikih saya hanya nyontek sebetulnya dari salah satu kita I- Ibnu Qasim al Beliau merupakan penulis beberapa kitab fikih Syafi'iyah. Eh, untuk kitab Fathul Qorib ini sebenarnya lebih ke syarah dari kitab takribnya Abu Suja. Jadi Abu Suja membuat matannya terus disyarahin sama beliau Ibnu Qasim. Nah, beliau ini lahirnya di Palestina, kuliah di Al-Azhar dengan beberapa karena beliau itu mazhabnya Syafi'iyah yang beliau pelajari salah satunya kitab takrib tersebut. Dan saat ini jika ibu bapak sekalian ingin mempelajari karena ini sebenarnya pokok-pokok ringkas kaitannya fikih. Kalau yang ingin mau membaca kaitannya dengan fikih karena di sini ada bab toharoh, ada 3 bab toharoh tentang sholat dan yang lainnya dengan muamalah. Jadi sudah ada banyak terjemahannya sebetulnya terkait dengan ini. Nah, ibu bapak sekalian, karena zakat merupakan bagian dari rukun Islam dan setiap rukun Islam itu biasanya memang hmm, dalam mempraktekannya itu ada beberapa ulama yang madhabnya Hanafiyah atau Malikiyah atau Hambali itu biasanya memiliki kitab sendiri dan saya karena kebetulan Indonesia adalah Syariah dan kebetulan saya diajarkan dari kecil adalah kitab-kitab seperti ini dari orang tua, dari guru-guru, saya mencoba untuk membagikannya kepada teman-teman. Setidaknya ada salah satu hikmah dari apa yang dulu saya pelajari dan mudah-mudahan ini jadi eh, buku saku kecil lah yang terkait dengan zakat. Nah, pada zakat fitrah ini ada 5, sebenarnya ada beberapa, tapi saya hanya ambil pokoknya saja dari mulai pengertian, syaratnya kita itu mengeluarkan zakat fitrah dan orang-orang yang wajib dizakati, berapa yang harus kita keluarkan dan apa eh,
bentuknya apa, saya tuliskan di sini. Eh, yang pertama, pengertiannya. Secara etimologi, zakat fitrah dalam bahasa Arab itu memiliki berbagai makna sebenarnya. Karena ada yang dari dua huruf zaka itu artinya berkembang. Ada lagi yang artinya zakat itu artinya suci atau bersih. Ada lagi yang mengartikannya itu dari tiga huruf. Az-zakah itu berkembang atau bertambah. Nah, sedangkan fitrahnya itu juga dari tiga kata bahasa Arab yang artinya fatoro, yang artinya berarti penciptaan atau keadaan asal manusia. Sehingga zakat fitrah menurut bahasa diartikan sebagai pembersihan dan penyucian diri sesuai dengan fitrah manusia. Sedangkan menurut syariatnya, menurut fikihnya, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri dari segala kekurangan yang mungkin terjadi selama menjalankan ibadah. Dan ini dinukilkan dari sabda Rasulullah SAW yang menurut Abu Dawud dan Ibnu Majah itu di hadisnya zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan kotor serta sebagai makanan bagi orang miskin. Sedangkan syarat zakat fitrah itu hanya ada tiga. Yang pertama, yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu harus beragama Islam. Keluarganya juga harus beragama Islam. Itu satu. Yang kedua, waktunya. Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah antara bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kalau menurut Buya Yahya, ketika kita menemui bulan Ramadan dan insya Allah menemui bulan Syawal, maka di situ ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan salah satu hampir semua ulama empat madhab itu mengatakan bahwa waktu terbaiknya adalah saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, berarti waktu maghrib menjelang satu Syawal sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, di sini ada banyak sebenarnya fuqaha yang mempertanyakan beberapa hal, tapi intinya kita waktu mengeluarkan zakatnya itu sepanjang bulan Ramadan. Jadi awal masuk tanggal 1 Ramadan, maghrib berarti tanggal 1 Ramadan itu sudah bisa mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrahnya berupa apa? Nah, syarat ketiganya adalah makanan, makanan pokok. Tapi di sini dibatasin dalam kitab Fathul Qorib. Orang yang memiliki kelebihan bahan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya di hari tersebut. Artinya, ketika siang harinya hari Idul Fitri dan malam harinya di kitab ini dibatasi itu yang paling afdol. Nah, apabila misalkan ada kasus nih, dulu ya saya pernah tuh waktu tahun berapa? Saya SMA apa SMP itu. Jadi pertama kali perbedaan hari raya. Itu ada beberapa orang yang dia melaksanakan sholat id dulu, tapi dia lupa nggak mengeluarkan zakatnya karena mengikuti yang lebih dulu itu. Kalau bolehkah dikeluarkan zakat fitrahnya? Wajib tetap, tapi memang hukumnya haram karena sudah melebihi waktu sholat Idul Fitri. Kira-kira begitu. Terus kalau misalkan ada bayi yang lahirnya setelah maghrib tanggal 1 Syawal itu tidak wajib dizakati fitri. Begitupun dengan orang meninggal. Terus ada misalkan kasus lagi ketika bayi tersebut lahirnya pada saat asyar sebelum terbenamnya matahari itu tetap wajib dizakati. Begitu juga ketika orang meninggal karena dia masih di bertemu dengan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kira-kira seperti itu. Dan siapa saja orang yang wajib dizakati? Seseorang yang wajib mengeluarkan zakat adalah setiap muslim untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang dalam tanggungannya. Artinya orang-orang yang wajib ia nafkahi yang beragama Islam. Misalkan satu keluarga eh,
ada beberapa agama yang wajib dizakati, kita kembali ke syarat yang awal adalah yang Muslim. Dan bisa jadi juga, misalkan di pembantu rumah tangga kita ada dalam tanggungan kita, itu juga boleh kita yang mengeluarkan zakatnya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, berapa toh sebenarnya yang harus dikeluarkan dari bahan makanan pokok yang harus kita keluarkan itu? Mungkin teman-teman sekalian sudah pada tahu satu sok itu 4 mud. 4 mud itu 6 atau 7 ons. Jadi ada beberapa ulama yang mengatakan 2,5 kilogram itu cukup. Ada yang mengatakan harus dilebihkan sampai 2,8. Ada yang melebihkan lagi sampai 3 kilogram. Itu boleh. Bentuknya, yang penting bentuknya bahan makanan pokok. Dan ada beberapa juga yang terbaru terkait dengan zakat fitrah, eh, ada perdebatan antara bolehkah dengan uang atau harus bahan makanan pokok bentuknya. Nah, dari tiga mazhab itu sebetulnya antara Syafi'i, Maliki, sama Hambali itu tidak memperbolehkan dalam bentuk uang. Sedangkan yang memperbolehkan itu Hanafiyah, Imam Hanafi. Nah, di Indonesia sebagian ulama membolehkan dalam bentuk uang. Jadi eh, ukurannya, bahan makanan pokoknya, hitungannya itu dengan menggunakan bahan makanan pokok, tapi diuangkan, itu diizinkan. Jadi kita menggunakan, secara tidak langsung kita menggunakan dua mazhab. Dan itu sebagian ulama di Indonesia itu membolehkan itu. Sehingga karena pertimbangannya adalah salah satunya. Misalkan ada fakir atau miskin yang kita kasih beras, padahal biasanya zaman sekarang itu kan orang-orang di Indonesia atau sebagian orang di dunia lah bahan makanan pokok itu selalu ada, tapi biasanya yang nggak ada lauk pauknya misalkan, daripada kita ngasih beras padahal mereka udah punya beras, tapi ternyata nanti diijolke, misalkan diganti lagi dengan uang terus dibelikan lauk, kan nilainya jadi lebih rendah. Makanya kenapa terus diizinkan, dibolehkan dalam bentuk uang. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk penerima zakat fitrah di ini di surat atau ayat 60 sudah jelas dan harus mengikuti ini 8 asnaf itu. Innama sadaqata lil fuqara wal masakin wal alimin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para ambil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang memerlukan pertolongan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, di kitab tersebut dijelaskan kira-kira seperti ini. Fakir itu seperti ini adalah orang-orang fakir di dalam zakat adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Begitupun dengan orang miskin. Perbedaan kadang kita mungkin membedakan fakir dan miskin bingung. Fakir itu secara eh, kasarnya gini, randa popo, uang nggak punya, makan hampir setiap hari belum tentu gitu. Sedangkan orang miskin itu dia punya uang, dia bisa makan, tapi nggak bisa mencukupi untuk seluruh seluruh keluarga. Kira-kira seperti itu. Amil juga mu'allafa qulubuhum. Nah, mu'allaf qulubuhum itu sebetulnya di kitab Takrib ini ada 4 bagian. Tapi yang diutamakan untuk penerima zakat yang baru masuk Islam, yang niatnya masih lemah dan untuk melunakkan hatinya, tetap menepati Islam, makanya dibolehkan untuk menerima zakat. Wafir budak. Dan mungkin kalau di zaman sekarang ini sudah tidak ada.
Di kitab ini mengatakan boleh mengeluarkan zakat untuk budak, dinamakan budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang sama tuannya itu sudah ada perjanjian. Jadi misalkan gini, kamu nanti saya bebaskan jadi bukan budak, tapi syaratnya silahkan kamu kerja, hasil kerjamu itu untuk membayar pembebasanmu. Kira-kira seperti itu zaman dulunya. Dan zaman sekarang kan udah nggak ada ya. Termasuk ghorim. Ghorim itu yang mempunyai hutang. Bukan berarti terus kita semua yang punya cicilan di bank itu jadi jadi penerima zakat ya. Bukan, karena di kitab ini tuh ada batasannya dan batasannya sebenarnya panjang sekali untuk Horim ini. Horim, Sabilillah, Ibnu Sabil juga ada, tapi secara ringkas saya menulisnya seperti ini dan mudah-mudahan eh, semua dari kita, tapi sebelum berakhir, saya dulu di seni sama orang tua. Yang sebetulnya penerima zakat fitrah yang paling wajib itu adalah tiga di atas ini. Dan catatan untuk amil, karena sekarang kadang orang mengatasnamakan amil, tapi malah berlebih-lebih, sehingga ada pembatasan sebetulnya untuk amil. Amil itu dibolehkan mengambil dari sebagian zakat fitrah tersebut, tapi tidak boleh melebihi dari kebutuhannya untuk bisa eh, memenuhi kebutuhan pokok di rumahnya dalam satu hari itu. Berarti rentuk nek misalkan terus disimpan sampai sesuk mengko bodo Idul Adha gitu tuh nggak boleh. Jadi secukupnya. Nah, untuk zakat mal mungkin beda ya. Tapi kalau untuk zakat fitrah biasanya ada di satu, dua, dan tiga ini. Begitu teman-teman untuk kajiannya hari ini. Untuk yang besok nanti pada mudik selamat mudik karena saya tidak mudik, jadi saya nombor oleh-olehnya saja. Dan mudah-mudahan ini bagian dari salah satu pembelajaran kita yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.